Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita bisa memasuki hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, kita tahu bahwa semuanya ini karena anugerah Tuhan dan karena kasih Tuhan. Untuk memasuki hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, perikop ini masih berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kedatangan Kristus yang kedua kali di sini diumpamakan, dikatakan oleh firman Tuhan pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi berbicara tentang kerajaan surga yang diumpamakan dengan 10 gadis, 5 gadis diantaranya bijaksana dan 5 gadis diantaranya adalah bodoh. Ya, ke-10 gadis ini sama-sama mereka mau menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Mereka sama-sama membawa pelita. Ya, tetapi bedanya di antara gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini, walaupun mereka sama-sama akan menyambut mempelai laki-laki, sama-sama membawa pelita, tetapi bedanya adalah 5 gadis yang bijaksana, mereka bukan hanya membawa pelita, tetapi mereka juga membawa minyak dalam buli-buli. Sedangkan 5 gadis yang bodoh ini adalah mereka mau menyambut mempelai laki-laki, membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak cadangan. Ya, kelima gadis yang membawa minyak cadangan itu disebut sebagai gadis yang bijaksana. Karena mereka mengantisipasi, ya mereka mempunyai persiapan minyak cadangan. Jikalau andai kata mempelai laki-laki itu datang terlambat, mereka masih tetap bisa menyalakan pelita karena mereka memiliki minyak cadangan. Ya, tetapi gadis yang bodoh itu mereka hanya membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa minyak cadangan. Mereka tidak mengantisipasi jikalau mempelai itu terlambat datang. Nah, di dalam perumpamaan ini memang benar bahwa pada waktu mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki itu, ya mempelai itu tidak datang-datang. Sampai jauh malam, kemudian sampai mereka mengantuk, sampai mereka tertidur, ya mempelai itu tidak datang. Nah, kemudian pada waktu mempelai datang, ada orang yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ke-10 gadis itu bangun. Ya, gadis-gadis yang bijaksana, mereka menyalakan pelita dan juga memiliki minyak yang cukup. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, ya waktu mereka menyalakan pelita, dikatakan bahwa pelitanya hampir padam. Mereka minta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana itu, tetapi tidak diberikan karena mereka mengatakan nanti tidak cukup untuk kamu dan juga tidak cukup untuk kami. Lebih baik pergi beli kepada penjual minyak. Kemudian gadis-gadis yang tidak membawa minyak cadangan itu pergi dan kembali mereka sudah terlambat. Pada waktu mereka mengetuk pintu, pintu pun tidak dibukakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud daripada perumpamaan ini? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, perumpamaan ini mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, ada 2 macam orang Kristen. Ya, sama seperti ada 2 kelompok gadis yang bijaksana dan kelompok gadis yang bodoh. Demikian juga ada
orang Kristen yang bijaksana, juga ada orang Kristen yang bodoh. Ya, atau dengan kata lain, ada orang Kristen yang sejati, ada orang Kristen yang KTP. Bedanya di mana orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang KTP, orang Kristen yang bijaksana dan orang Kristen yang bodoh. Bedanya adalah pada waktu mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun mereka sama-sama menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang bijaksana, mereka akan mengantisipasi, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi orang-orang Kristen yang bodoh, orang-orang Kristen yang KTP, mereka tidak mengantisipasi, tidak mempersiapkan diri baik-baik untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, dalam waktu yang kita tidak tahu kapan Kristus akan datang kedua kali, ada orang yang akan beranggapan bahwa kedatangan Kristus mungkin masih lama, bahwa Kristus tidak akan datang segera. Tetapi ada sebagian orang yang akan terus hidup menantikan kedatangan Kristus, seolah-olah Kristus akan datang besok atau lusa. Oleh karena itu dia akan hidup dengan baik, hidup dengan kudus, hidup dengan suci, hidup dengan taat, hidup dengan setia, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi kalau orang-orang yang bodoh, orang Kristen yang tidak sejati, orang Kristen KTP, ya, mereka menganggap bahwa Kristus belum akan datang kedua kali. Oleh karena itu mereka tidak taat, tidak setia, tidak mempersiapkan diri, tidak hidup kudus, tidak hidup suci, tidak hidup benar. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu waktu dan saatnya Anak Manusia datang yang kedua kali. Biarlah kita boleh menjadi orang Kristen yang bijaksana, boleh menjadi orang Kristen yang sejati dengan menunjukkan kita siap sedia menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan besok. Besok adalah hari Minggu, hari ibadahnya kita. Biarlah dengan penuh kerinduan kita boleh datang menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.